Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sumasakina Aryati dengan NIM 210101110101. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi sejarah Daulah Umayyah 1 di Syriah dengan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana proses terbentuknya Daulah Umayyah. Yang kedua, bagaimana sistem pemerintahan Daulah Umayyah. Yang ketiga, siapa saja pemimpin Daulah Umayyah. Yang keempat, kapan masa kejayaan Daulah Umayyah. Yang terakhir yaitu kapan masa kemunduran Daulah Umayyah. Dengan tujuan yang pertama, untuk mengetahui proses terbentuknya Daulah Umayyah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Daulah Umayyah. Yang ketiga, untuk mengetahui khalifah atau pemimpin Daulah Umayyah. Yang keempat, untuk mengetahui masa kejayaan Daulah Umayyah. Yang terakhir, untuk mengetahui masa kemunduran Daulah Umayyah. Materi yang pertama yaitu pembentukan Daulah Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan seorang politisi handal di mana pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib. Tepatnya setelah Husain, putra Ali bin Abi Thalib, dapat dikalahkan oleh Umayyah dalam pertempuran di Karbala. Kekuasaan Muawiyah pada wilayah Syam tersebut telah membuatnya mempunyai basis rasional untuk karir politiknya, karena penduduk Syam yang diperintah Muawiyah mempunyai ketataran yang kokoh, terlatih dan terpilih di garis depan dalam melawan Romawi. Materi yang kedua yaitu sistem pemerintahan Daulah Umayyah. Bani Umayyah yang awalnya sistem pemerintahannya sebagai demokratis merubah menjadi monarki, yaitu sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Bentuk pemerintahan monarki sendiri dipelopori oleh Muawiyah I dan juga digunakan oleh pemerintahan Islam masa-masa sesudahnya seperti Bani Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, Turki Utsmani, dan lainnya. Dan pada sistem pemerintahan Daulah Umayyah sendiri, Dewan Permusyawaratan dan Dewan Penasehat tidak berfungsi dengan baik, dikarenakan tradisi musyawarah dan kebebasan berpendapat tidak lagi ditegakkan, hak bicara rakyat ditekan dan dikritik mereka atas kebijakan pemerintah tidak dapat disampaikan kepada khalifah secara langsung tetapi melalui hajib atau penjaga pintu. Faktor yang mendukung keberhasilan pemerintahan Umayyah sendiri, yang pertama yaitu dukungan yang kuat dari rakyat Syria dan dari keluarga Bani Umayyah. Yang kedua yaitu sebagai administrator. Yang ketiga, Muawiyah sendiri memiliki kemampuan yang lebih sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat hilm atau sifat tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Mekah zaman dahulu. Yang selanjutnya yaitu Khalifah dinasti Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang sembilan Yazid bin Abdul Malik, yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11 Walid bin Yazid, yang ke-12 Yazid bin Walid, yang ke-13 Ibrahim bin Walid, dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah ini berlangsung selama 30 tahun, yaitu mulai 685 sampai 715 Masehi. Yang kemudian yaitu masa kejayaan Daulah Umayyah. Yang pertama dalam bidang politik, pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, kekayaan dan kemakmuran melimpah ruah. Ia menyempurnakan gedung-gedung, pabrik-pabrik dan jalan-jalan yang dilengkapi dengan sumur untuk para kabilah yang berlalu lalang di jalan tersebut. Ia membangun Masjid
Al-Mawi yang terkenal hingga masa kini di Damaskus. Yang kedua yaitu dalam bidang politik. Politik dalam negeri sendiri. Yang pertama yaitu pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua yaitu pembentukan lembaga yang sama sekali baru atau pengembangan dari Khalifah Ar-Rasyidin untuk memenuhi tuntutan perkembangan administrasi dan wilayah kenegaraan yang semakin kompleks. Selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Khalifah Abdul Malik sendiri dia mengubah mata uang asing Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Mata uang tersebut terbuat dari emas dan perak sebagai lambang kesamaan kerajaan ini dengan imperium yang ada sebelumnya. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, mulai dirintis jalan ilmu nakli berupa filsafat dan eksakta. Sebagaimana masa sebelumnya, ilmu berkembang dalam 3 bidang yaitu diniyah, tarikh, dan filsafat. Kebanyakan masyarakat dan Khalifah Bani Umayyah mencintai syair. Pada masa itu lahir beberapa penyair terbesar seperti Hayat Taglibi, Al-Akhtal, Jurair, dan Al-Faradhaq. Yang terakhir yaitu materi tentang masa kemunduran Daulah Umayyah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidakmampuan para khalifah. Hal ini terlihat pada khalifah-khalifah sesudah Hisham karena tidak mampu menjadi khalifah, ditambah lagi dengan kejahatan moral. Kemudian yang kedua, gerakan oposisi kaum Syiah. Kelompok Syiah tidak bisa melupakan perlakuan orang-orang Umayyah terhadap Ali dan putranya Husain. Karena itu mereka melakukan gerakan oposisi atau membangun aliansi dengan kaum Sunni dari Bani Abbas semenjak pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang terakhir, rasa tidak puas Muslim non-Arab. Perlakuan pemerintah yang menganaktirikan Muslim non-Arab baik secara ekonomi maupun sosial membuat mereka gusar terhadap Daulah Umayyah. Karena secara ekonomi mereka Muslim non-Arab tidak dikecualikan dari membayar pajak seperti yang dibayar non-Muslim. Secara sosial, mereka tidak boleh duduk dalam pemerintahan dan tidak boleh menjadi imam sholat, padahal mereka telah memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dari bangsa Arab. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.